Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Dilis Widianti, absen 17. Saya Konita Salma, absen 28. Saya Korida Badiar, absen 29. Saya Rafida Zaifa Syarani, absen 30. Akan menjelaskan ekosistem yang ada pada kebun karet. Ekosistem merupakan sistem ekologi yang terbentuk atas hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Semua ekosistem, baik ekosistem darat dan ekosistem perairan, terdiri dari beberapa komponen. Komponen tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Yang pertama yaitu komponen biotik. Komponen biotik meliputi seluruh makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Contohnya yaitu Kok gawe tongkat iki? yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen fisik dan kimiawi yang terdapat pada ekosistem sebagai media untuk berlangsungnya suatu kehidupan, atau biasa kita kenal dengan komponen tak hidup. Yang kedua adalah interaksi antar spesies. Organisme tidak dapat hidup sendiri, melainkan membutuhkan organisme lain untuk membantu hidupnya. Terdapat beberapa interaksi. Yang pertama adalah netralisme. Netralisme adalah interaksi antara dua atau lebih spesies di mana kedua spesies tidak berhubungan atau kedua spesies tidak dirugikan maupun diuntungkan. Contohnya adalah cacing dan kupu-kupu. Yang kedua adalah parasitisme. Parasitisme adalah hubungan antara dua spesies di mana salah satu spesies mengalami keuntungan tetapi spesies lain mengalami kerugian. Contohnya adalah putri malu dan semak belukar. Yang ketiga adalah predasi. Predasi yaitu interaksi makan-memakan antar organisme. Contohnya adalah kodok dan juga insektivora. Yang keempat adalah mutualisme. Mutualisme yaitu interaksi antar spesies di mana kedua spesies mengalami keuntungan. Contohnya adalah cacing dan juga pepohonan. Aliran energi. Aliran energi adalah perpindahan energi dari satu tingkatan trofik ke tingkatan berikutnya. Di dalam ekosistem ini dapat kita temukan yang pertama adalah dari tingkatan produsen yang menyerap energi panas matahari. Yang kedua adalah konsumen primer. Konsumen primer ini berupa hewan herbivora, contohnya seperti ulat, kupu-kupu, dan semut. Dan yang selanjutnya adalah tingkatan trofik konsumen sekunder, yaitu berupa hewan yang memakan konsumen primer. Contohnya adalah burung kecil. Nah, yang keempat adalah hewan pada tingkat tertinggi, yaitu seperti ular atau elang. Yang terakhir adalah dekomposer, yaitu sebagai pengurai. Di dalam ekosistem perkebunan karet ini dapat kita temukan rayap dan jamur sebagai pengurai. Untuk aliran energi sendiri, produsen menyerap 1/10 dari energi panas matahari. Dan untuk tingkatan trofik selanjutnya menyerap setengah energi dari tingkatan trofik sebelumnya.
Suksesi adalah proses perubahan ekosistem dalam waktu tertentu menuju ke arah yang lebih stabil dan lebih teratur. Suksesi dibagi menjadi dua, yakni suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer adalah gangguan ekosistem yang hilang secara total dari awal dan membentuk ekosistem baru. Yang kedua adalah suksesi sekunder. Suksesi sekunder adalah gangguan ekosistem yang masih ada dan dari sisa kehidupan dari habitat awal. Contoh dari suksesi primer adalah yang pertama, lumut, yang kedua, pohon, yang ketiga, semak-semak. Yang kedua, contoh dari suksesi sekunder adalah akibat penebangan dan akibat kebakaran. Biogeokimia adalah pertukaran atau perubahan yang terus-menerus antara komponen biosfer yang hidup dengan yang tak hidup. Dalam suatu ekosistem, materi pada tingkat trofik tidak hilang. Materi berupa unsur-unsur penyusun bahan organik tersebut didaur ulang. Unsur-unsur tersebut masuk ke dalam komponen melalui udara, tanah, dan air. Daur ulang materi tersebut melibatkan makhluk hidup dan batuan, sehingga disebut dengan daur biogeokimia. Yang pertama adalah daur nitrogen. Daur nitrogen ini adalah transfer nitrogen dari atmosfer ke dalam tanah dan kemudian terjadi proses fiksasi oleh bakteri dan juga lumut kerak. Yang kedua adalah daur fosfor. Daur fosfor ini sumber terbesarnya yaitu dari batuan dan endapan-endapan yang berasal dari sisa makhluk hidup. Pada proses ini sangat berkaitan dengan dekomposer atau pengurai. Yang ketiga adalah daur karbon dan juga oksigen. Dan proses ini sangat berkaitan pada respirasi dan juga fotosintesis pada setiap organisme dalam tingkatan trofik. Sekian dari kelompok kami, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya. Semua ekosistem, baik ekosistem darat. Kedua adalah Dari suksesi primer yakni adalah Dan pada daur ini yang paling berkaitan dengan ketutupan.